Di materi selanjutnya, teman-teman, kita tahu juga bahwasannya kekerasan seksual itu tidak hanya melalui fisik saja, terkadang juga dengan verbal gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas kupas tuntas langsung oleh salah satu dosen yang cantik jelita juga mungkin ya, yang ada di Universitas Aisyah Bandung. Beliau juga sebagai Ketua Program Studi Diploma Vokasi Keperawatan. Langsung saja kita panggilkan kepada Ibu Sela Febrita Putri Utomo. Beri tepuk tangan untuk yang meriah. Siap. Silakan Ibu. Ya, baik, kita sudah kedatangan dua pemateri yang hebat. Sebelumnya, mohon maaf, izin saya menyampaikan dulu mungkin Bapak dan Ibu untuk terkait teknisnya nanti dari Bapak dan Ibu akan kami berikan waktu kurang lebih durasinya 25 menit. 25 menit dalam setiap satu materinya, lalu nanti akan ada sesi tanya jawab Ibu Bapak kurang lebih sekitar 10 menit. Mangga untuk waktu itu yang di pertama kepada Bapak Dr. Halami kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal musyahidun fi aula mujahidin. Mudah-mudahan Anda sehat semua dan mudah-mudahan sehat selamanya, amin ya rabbal alamin. Ibu saya kurang kenal ini ya. Ibu apa? Ibu Sela dari Prodi Keperawatan. Dan para mahasiswa baru yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di kampus yang terbaik, kampus yang memberi harapan yang sangat-sangat Anda dambakan. Bisa dibuka? Ya. Ini yang bahan itu ya. Ini aja. Saya jadi bingung. Kenapa bingung? Diberikan 3 materi, tetapi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mungkin ini berkaitan dengan kemerdekaan negara Indonesia yang sesingkat-singkatnya. Tetapi tidak akan mengurangi pengetahuan Anda, kemampuan Anda, pengetahuan Anda tentang masalah-masalah tersebut. Di antaranya masalah korupsi. Yang kedua, masalah bully. Dan yang ketiga adalah masalah lupa lagi. Ya, masalah korupsi, bully dan bela negara. Bela negara. Saya harus ke depan ya. Karena rasanya agak terkungkung. Oke.
Nanti kalau Anda mau tulis silakan, tidak pun nanti saya kirim, minta ke panitia. Ya. Karena kalau ditayangkan semua ada 160 tayang. Dan itu tidak mungkin. Ini hanya saya cuplik saja, ada beberapa. Untuk mengisi hal ini saya tidak akan banyak menjelaskan tentang masalah hal tersebut. Tetapi saya akan mengajak Anda supaya tidak ngantuk. Tidak ngantuk. Kenapa tidak ngantuk? Saya tahulah ini wajah-wajah ngantuk ini tadi dimarahi sama kakak kelas kan. Terus ngantuk gitu. Apalagi kalau sekarang ngantuk ya dimarahi semua. Masalah bela negara dan masalah bully dan masalah korupsi, semua mahasiswa pasti sudah kenal istilah itu. Walaupun mungkin ada yang sudah melakukan atau yang belum. Itu kan ya? Itu. Yang akan saya coba, saya akan menggugah Anda. Anda pernah tahu nggak apa itu korupsi? Istilah korupsi atau ini istilah bela negara lah. Istilah bela negara itu apa? Sok bela negara heula lah. Apa itu bela negara? Itu tinggal dibaca. Sekali. Nah, gitu. Gitu. Oke, udah bagus ya. Bagus. Jadi saya mengaktifkan Anda tidak hanya mendengar saya tapi Anda bicara. Apakah di Islam ada bela negara? Oh banyak. Banyak bela negara di Islam itu banyak 2 kali. Bukan sekali, 2 kali loh. Apakah itu hadisnya, apakah itu Qur'annya, banyak. Anda Andi ini sebagai generasi muda-mudi yang kelak nanti akan meneruskan perjuangan bangsa, negara, dan agama, punya kewajiban membela negara. Punya kewajiban Anda mempertahankan negara. Negara yang sudah aman, tentram, enak, loh jinawi, dan sebagainya itu, hari ini harus Anda pertahankan. Apa alasannya? Kata Nabi, Syabbanul an Rijahlul God. Anda sebagai calon pemimpin yang akan datang hari ini Anda jadi pemuda, besok jadi pemimpin. Kami ini sudah akan masuk liang kubur. Itu. Ya. Dalam kesempatan ini Anda jangan hanya mendengar, boleh tanya. Kalau kurang jelas acung tangan. Pak mau tanya. Silakan yang kurang jelas silakan bertanya. Jangan diam saja. Jangan diam saja. Ya, jangan diam saja. Jadi bela negara itu tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur menyeluruh, teratur, bukan demo yang kurang ajar. Anda boleh demo, boleh. Ada undang-undangnya, Anda boleh demo, boleh. Tapi demonya yang teratur. Jangan merusak kepentingan umum, jangan menghasut orang lain, tidak boleh menghina individu yang lain, boleh. Misalnya Anda tidak senang kebijakan, misalnya contoh aja pemimpin kita nggak senang, boleh demo, boleh, silakan. Anda kemukakan ide-ide terbaik Anda untuk memperbaiki ketidakbaikan itu. Itu demo. Ini ahli demo loh. Demo masakan. Bukan demo ke lapangan, demo masakan. Mau masak apa? Saya bisa kok. Bisa, asal jangan yang modern aja lah. Bisa pizza, seperti nondi. Oh, burger, apa. Saya mah bisanya hanya gorengan, hanya bala-bala. Sebagai sama dengan pizza, bala-bala apa bedanya dengan bala-bala dengan pizza? Sama aja. Cuma itu mau pakai mozzarella, ini mau pakai muncang heula gitu. Gitu kan. Begitu. Jadi bela negara itu Anda bagi mahasiswa, kewajiban bela negara itu sebetulnya Anda belajar dengan baik,
belajar dengan tertib, belajar dengan pandai, isi nanti negara ini dengan kebaikan. Itu tugas mahasiswa, belajar. Ulah jadi kakara tingkat hiji demo, ngerusak, wah bahaya itu. Nanti orang lain selamat jadi sarjana, Anda jadi tahanan, kan begitu. Jadi yang paling bagus itu Anda tempuh semua ilmu yang ada di Aisyah ini. Kalau perdaginnya, dari perawatnya, dari apalagi bidannya, dari apa, itu ujung tombak. Saya kasih tahu, kalau Anda ingin kaya, jangan jadi pegawai negeri. Jangan jadi pegawai perusahaan. Kalau Anda ingin kaya. Kaya sih, kaya tapi nggak kaya banget. Tahu kaya banget nggak? Benghar pisan. Benghar pisan. Jadilah pedagang. Jadilah pengusaha. So, kalau jadi bidan, jadilah bidan yang biasa saja. Sambil berusaha, sambil dagang. Sambil apa? Jadi kaya. Apakah ada orang pegawai negeri kaya di Indonesia ini, ada nggak? Nggak ada. Kaya orang nomor satu pasti pengusaha. Pegawai nagari mah gajinya tengah ditaker. Pegawai pabrik mah sudah ditaker sebulan 5 juta. Mudah. Tapi kalau pedagang satu hari 5 juta nggak ada yang tahu. Pengusaha satu hari 10 juta tidak ada yang tahu. Tapi ada ruginya, tapi ruginya mungkin kalau kurang baik pengelolaannya. Oke, ya. Jadi bela negara ini adalah kewajiban setiap warga negara untuk mempertahankan negaranya dengan cara masing-masing. Pertahankan. Kalau Anda sudah berkeluarga, jadi keluarga yang baik. Negara ini akan sukses, negara akan maju karena negara ini kalau diisi dengan keluarga yang baik. Keluarga yang baik diisi oleh individu yang baik. Jadi keluarga yang baik. Keluarga yang baik akan menjadikan negara lebih baik. Tapi kalau keluarganya acak-acakan, negaranya acak-acakan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Oke? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Ada? Lanjut. Next. Bisa? Nah ini kita masuk ke bullying ya, ke bullying. Apa itu bully? Bully. Nah, pengertian bully itu nanti ada di bawah. Inilah potret generasi yang hari ini. Ya. Potret generasi hari ini. Lanjutkan lagi. Nah ini potret hari ini, generasi hari ini. Ini kecil ya. Di sekolah kedinasan banyak terjadi hal-hal yang tidak baik dengan bully ini. Bully ini sangat-sangat berbahaya. Tidak boleh seseorang merendahkan martabat orang lain. Martabat orang lain. Ya. Kata Nabi atau kata Quran, semua manusia sama kedudukannya. Illa atqakum, kecuali takwanya. Nabi juga pernah menyatakan tidak ada lebih bagus atau tidak ada yang lebih baik dari apa orang Azami dengan orang Arab atau orang Arab kepada orang Azami. Nggak ada. Apa misalnya orang kulit putih, kan Anda tahu ya, tahu kulit putih nggak? Nah, ada berapa? Ada kulit putih, kulit sawo matang, dan kulit biji sawo kan? Iya kan, ada kulit putih, ada kulit sawo matang, ada kulit biji sawo. Itu semua sama sebetulnya, nggak ada perbedaan. Kemampuan berpikir mereka sama, nggak ada. Nggak ada yang berbeda. Dan tidak boleh seseorang membuli orang lain. Lihat dulu kata Quran, ku anfusakum wa ahlikum
naruh. Lihat dulu diri sendiri, jangan dulu melihat orang lain. Nilai dulu diri sendiri sudah bisa apa, sampai di mana, apa kegiatan saya, dan sebagainya, dan sebagainya. Lanjut, next, apa? Nah, ini kekerasan. Inilah yang berkaitan dengan bully. Kekerasan ya. Kata Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual. Nah, tadi kan ribut-ribut seksual ya. Seksual gitu kan. Dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau pemerasan kemerdekaan secara melawan hukum. Beberapa hari yang lalu di Surabaya ada mahasiswi yang bunuh diri dari lantai 12 di Universitas Ciputra Surabaya. Apa itu istilah latar belakangnya nggak tahu, saya nggak sampai tuntas, cuma masya Allah karena itu tingkat mahasiswa tidak berpikir dengan jernih, mungkin dibully, mungkin apa dan sebagainya, mungkin dilecehkan, atau dokter juga ada di Undip, ada juga di yang lain dilecehkan, dokter spesialis bunuh diri. Kenapa? Ya mungkin tidak tahan. Apa yang mereka tidak tahan? Apa yang jadi latar belakangnya? Tidak punya rasa keimanan yang kuat kepada Allah. Bagaimana kita bisa menahan bully itu? Dengan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Anda dihina, sabar. Anda di apa? Serahkan kepada Allah, laporkan kepada Allah. Dengan sholat, doakan orang itu supaya jadi orang baik. Ulah didoakan terbaik. Ada orang menghina kita, didoakan mudah-mudahan sing maut. Ente doakan ya pasti maut. Tapi doakan orang yang tidak baik kepada kita dengan bahasa yang baik. Ya Allah ya Rabbi, jadikan dia sebagai ustad. Namun kira-kira jadi ustad dengan bully demo, akan bully lagi tidak? Tidak, kalau dia sudah jadi ustaz, jadi kiai, tidak akan membuli lagi. Itulah sikap orang muslim seperti itu, orang mukmin seperti itu. Dihina, sabar, serahkan kepada Allah. Kita pangkat manusia biasa, udah nggak aneh dibuli. Nabi saja pangkat orang yang paling terhormat, tetap dibuli. Jadi kuatkan iman kita kepada Allah, kuatkan takwa kita kepada Allah, serahkan kepada Allah semua. Tapi harus berusaha. Bagaimana cara berusahanya? Kalau Anda dihina, Anda itu didolimi, Islam boleh membalikan mendolimi, tapi yang setara, yang sama. Amun misalnya jangan siga monyet, mana siga anjing, sudah begitu, itu sama. Tapi ada kadangnya kalau kita membalikan orang, mana masih siga monyet, mana masih siga babi, siga anjing, itu banyak kan. Islam boleh mengembalikan itu, tapi yang setara. Tetapi kalau memaafkan itu lebih bagus. Lebih bagus memaafkan. Jadi di antara kita jangan saling merendahkan, membuli orang. Semua punya kelebihan. Jangan melihat orang, pandangan anak kurang saendan. Jalannya pincang, jangan. Tidak ada. Ya, tidak ada. Sahabat Rasul ada yang paling pendek, yang disebut di paling pendek, enggak, tapi dia paling bagus, dia paling mulia dan sebagainya. Paling mulia. Oke, itu saran saya. Anda nanti belajar dengan baik, serahkan kepada Allah, banyak beraktivitas dengan Allah, semua serahkan. Kalau kita merasa dizolimi, laporkan kepada yang lebih berkuasa di Aisyah. Lebih lanjutnya laporkan kepada yang maha kuasa. Ada pertanyaan?
Sila bagus, 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 bagus. Bagus, oke. Siapa Asmane? Asmane siapa? Ada yang orang Jawa enggak? Orang Jawa? Asma teh sana minajang. Nama Nurjihad Mustaqim, Pak. Tok, enggak. Jadi pertanyaan saya, apa solusi untuk apa solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah kekerasan dan juga bullying gitu, Pak? Untuk diterapkan di masyarakat misalnya. Bagaimana upaya kita menghindari kelakuan bullying di masyarakat? Itu kan ya? Itu. Caranya kalau Anda belum menjadi orang yang pembuli, jangan dilakukan. Baca keterangan-keterangan akibat dari bully itu apa? Ada nggak dasarnya dari agama? Ada nggak dasarnya dari negara? Apa upaya masyarakat, upaya Anda kalau sudah melihat orang yang bully? Dekati dengan baik, beri nasihat dengan baik. Contoh misalnya, saya dibully, dengan saya dibully misalnya. Kita kembalikan, teman Anda bilang, kalau Anda dibully enak enggak? Enggak, nah Pak Halimi juga sama, enggak enak loh kalau dibully. Gitu kan. Tahu enggak undang-undang untuk membuli itu hukumannya sekian tahun. Seperti itu. Katakan ucapan yang baik itu sedekah. Orang yang taat patuh kepada Allah dan Rasulnya pasti akan hafal. Berkata baik itu sedekah. Jangankan berkata senyum Anda saja kepada orang lain, itu adalah sedekah. Tabassumuka ala wajhi akhika walaka sedekatun. Tapi jangan senyum terus di tengah jalan, jangan. Disebut orang gila nanti, gitu kan ya. Artinya di sini bermuka manislah kepada orang lain. Jangan terus senyum, enggak bermuka manislah gitu. Pokoknya Anda tidak bermuka masam. Jadi caranya kalau Anda itu baca dengan seksama, pelajari apa sih akibat bully, apa sih ini, baru nanti Anda sudah paham bisa memberitahu kepada yang lain. Jangan begitu dibully langsung ditenggelan ulah. Yang membuli dihukum 2 tahun, Anda 10 tahun, kan rugi. Oke, ada yang lain? Atau masih kurang? Oh, cukup. Bagus. Bagus. Oke. Ini dulu. Yang ditanyakan. Bismillah, Bapak izin bertanya. Boleh sambil berdiri, Pak? Ya, boleh. Cangkel, Bapak. Ya, benar. Sambil bertanya, cangkel. Oh. 5 menit. Begini, Bapak. 5 daqiqah aidan. Tadi Bapak telah menjelaskan bahwa tentang bela negara. Nah, tadi Bapak menjelaskan tentang bela negara, bukan? Ya. Nah, pertanyaan saya, setiap warga Indonesia wajib membela negara, termasuk mahasiswa. Sedangkan Bapak, kebanyakan mahasiswa itulah yang banyak yang melakukan bullying, kekerasan, dan korupsi. Bahkan bagaimana gitu? Kemarin oleh Kak Sherly disebutkan bahwa mahasiswa memiliki potensi yang sangat besar untuk memimpin masa depan. Yep. Nah, bagaimana Bapak itu untuk meraih masa depan itu, sedangkan mahasiswa sekarang gitu Bapak banyak yang melakukan tindakan-tindakan seperti korupsi sama bullying sama pelecehan itu Bapak. Bagaimana cara mengatasinya? Apakah dengan cara bersosialisasi aja seperti ini atau gimana Bapak? Terima kasih. Jangan diikuti yang tidak baiknya. Melihat perbuatan-perbuatan yang negatif, jangan diikuti negatif perbuatannya. Mana cina maling bisa, jangan. Jadi hindari perbuatan-perbuatan yang negatif itu jangan Anda ikuti. Walaupun datangnya dari orang yang kita hormati, jangan diikuti. Jangan dituruti.
cara kita belajar dengan baik, penuhi pikiran kita dengan ilmu yang bermanfaat. Kalau orang sudah ilmunya bagus, orang ilmunya sudah tinggi, jarang yang ngebully. Ada nggak kiai ngebully kiai? Ya ada sih kikiaian kan. Tapi kalau ulama-ulama yang besar ada yang ngebully? Profesor doktor anu ngebully anu ada nggak? Nggak ada, karena dia berpikir itu tidak baik. Ini hukumannya, ini tidak. Itu caranya. Orang yang banyak ngebully dan banyak korupsi itu yang pengetahuannya hanya sedikit saja. Itu pun hanya oknum saja. Hanya oknum. Jadi bagi saya nanti Anda pelajari dengan baik. Jangan Anda melihat, oh ini buku anu. Jangan, baca saja. Ilmu pengetahuan itu dari siapapun keluarnya Anda baca, ambil yang baiknya. Jangan ikuti yang tidak baiknya. Terakhir, gimana? Ya silakan aja. Udah. Ya keras boleh, keras juga boleh. Karena kita waktunya. Ya. Ya, jawabnya simpel, teladan yang terbaik, itu kan? Itu kan? Sudah, Bapak waktunya sudah Jadi habis. rame ya, jadi rame. Oh, satu lagi. Itulah janji saya, tidak ngantuk Anda kalau belajar dengan kita. Siap. Nanti kita ketemu di kelas ya nanti, insyaallah. Ya. Oke, baik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dr. Halimi, Magister Pendidikan. Oke, ditahan dulu teman-teman ya pertanyaannya, di-keep dulu. Nanti bisa diberikan ke Bapak Halimi gitu ya untuk pertanyaannya. Oke, untuk selanjutnya di materi pencegahan kekerasan seksual di wilayah perguruan tinggi akan disampaikan oleh Ibu Sela Febrita Putri Utomo. Untuk Ibu Sela kami persilakan. Ya, Oke, baik. silakan, Ibu. Terima kasih Pak Rifki. Saya izin ke bawah ya Pak. Siap, silakan Ibu. Ya, baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat? Masih ya, harus semangat. Semangat pagi? Oh, ya. Alhamdulillah. Teteh kalau manggil adik-adik ini dipanggilnya apa? Teman-teman aja, mereka punya yel-yel atau apa sebutannya? Oh, punya jargon, dipanggilnya gimana? Nah, katanya punya jargon ya, kita coba. Kopiku 2024. Together apa tadi? Coba satu ya. Siapa yang mau coba? Kopiku 2024. Together we grow, together we shine. Betul ya, tepuk tangan ya. Oke, baik ya, kita lanjut. Tadi dari panitia kita punya 25 menit, semoga tersampaikan singkat, padat, jelas. Ini materinya sederhana tapi kayaknya sekarang lagi rame ya di teman-teman.
Tadi dari pemateri 1 juga sudah disinggung juga terkait bullying, kekerasan dan sebagainya. Sebenarnya ini akan bersinggungan dengan materi kita yang kedua. Materi yang sekarang insya Allah kita akan diskusi bareng-bareng cerita tentang pencegahan kekerasan di perguruan tinggi. Di sini perkenalkan nama saya Sheila, di sini saya juga sebagai tim dari PPKS. Sudah ada yang tahu PPKS itu apa? Belum. Kira-kira apa ya PPKS? Apa ya? Bukan partai ya, PPKS bukan partai. Ya, awas ya, kakak-kakaknya soalnya kalau bilang, Bu PPKS apa? Katanya PPKS itu partai katanya. Bukan ya, nanti kita lihat ya. Apa sih itu PPKS? Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sebelumnya saya ingin tanya, ada yang tahu kekerasan tuh yang kayak gimana? Yang keras, yang gimana yang keras itu? Yang main fisik, oh dipukul katanya. Apalagi yang keras tuh yang gimana sih? Menyakiti hati, apalagi? Dibully, dipaksa, apalagi? Disiksa KDRT. Semua kekerasan, betul. Sekarang kita masuk ke judul kekerasan seksual. Berarti yang gimana ya? Pemaksaan, pelecehan, pemerkosaan. Oke, betul nggak sih yang dibilang sama teman-teman? Ya, kita lihat sama-sama ya. Ini saya kutip 2 definisi dari 5 modul ya. Semoga sampai dan semoga mudah dipahami. Kekerasan seksual itu apa? Kekerasan akan hak seksualitas. Ya, jadi punten kalau di sini mungkin bahasanya atau kontennya mungkin teman-teman masih agak tabu gitu ya, ada yang risih dan sebagainya. Ini tujuannya untuk edukasi. Jadi kekerasan akan hak seksualitas, ada paksaan ya, ada orientasi seksual, paksaan, tindakan, konotasi seksual. Pokoknya semua intinya yang dipaksakan berkaitan dengan seksual kita sebut sebagai kekerasan seksual. Teman-teman pernah ketemu kondisi ini di jalan atau di pengalaman kemarin sebelum masuk ke Unisa? Teman saya Bu, atau mungkin saya, atau saya lihat di sosmed terkait ini, pernah? Pernah, kita lihat ya, saya termasuk enggak ya di dalamnya. Yang kedua adalah kekerasan akan kesehatan reproduksi. Jadi teman-teman nanti kalau lihat di jalan, dipaksa untuk dipasangkan KB, ya sterilisasi tanpa persetujuan, itu termasuk bagian dari kekerasan seksual ya. Aborsi tanpa alasan untuk kesehatan itu termasuk kekerasan seksual. Kemudian pemaksaan kehamilan dan eksploitasi seksualitas. Itu udah rame banget ya sebenarnya teman-teman di sosmed, itu kayaknya udah nggak tabu lagi ya berita-beritanya, apalagi sama remaja. Teman-teman masih remaja? Masih remaja gitu? Atau sudah dewasa? Masuk dewasa ya, oke. Ini kayaknya udah sering banget kita lihat. Lanjut ya, maaf. Itu kekerasan, kemudian kenapa harus membahas kekerasan seksual? Karena tadi dari pemateri pertama sudah mulai disinggung, karena apa ya kira-kira? Karena merugikan, betul. Karena apa lagi? Merampas hak, karena apa? Sampai di bawah loh materinya di sini teman-teman maba ya yang mau masuk kuliah, kita bekelin dulu kekerasan seksual. Sepenting apa kira-kira ini sampai harus dibahas? Karena banyak kasus, karena bahaya. Ada dampaknya emang? Ada. Ada korbannya? Ada pelakunya? Kelihatan atau enggak? Enggak kelihatan Bu. Kemana lapornya? Langsung ke polisi, berani. Kemana ya gitu, ke orang tua berani tadi, siapa? David aja tadi sembunyi ya, dibully nggak berani bilang sama orang tua karena menghargai perasaan. Ketika dengan kekerasan seksual berani ngomong ke orang tua? Sedikit kayaknya ya, hanya sekian %. Kenapa harus membahas tentang kekerasan seksual? Teman-teman ini saya ambil profil yang ada di Jawa Barat ya. Ibu ini gambar apa sih? Singkatnya adalah jumlah penduduk di Jawa Barat ini paling banyak adalah penduduk laki-laki sebetulnya 50%. Perempuannya lebih sedikit. Ini datanya terakhir di tahun 2021. Nanti sensus lagi 2024
2245 ya, kita baru punya update-nya. Kenapa Bu dari profil ini? Ini berdasarkan hasil survei pengalaman hidup perempuan nasional di Jawa Barat. Ternyata di tahun 2016 sama 2000 berapa itu? 21 ya, ada peningkatan. Jadi setiap perempuan nih, temennya 4 orang nih, salah satunya pasti pernah mengalami yang namanya kekerasan seksual. Kalau segini ada 1000 mahasiswa, berarti ada berapa orang yang pernah mengalami kekerasan seksual. Cuman kita nggak tahu yang mana yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Ini ya datanya. Jadi mereka itu tinggi ya kejadian kekerasan seksual. Teman-teman boleh lihat warna yang abu-abu sama yang oranye. Tinggi yang mana? Abu-abu. Itu apa Bu yang abu-abu? Yang abu-abu itu adalah kekerasan seksual. Lebih tinggi ya. Nah, terakhir adalah datanya, ternyata dari data terkait dengan perempuan dan anak, potret masalah yang dialami itu banyak. Yang kita soroti adalah terkait dengan kekerasan seksualnya. Datanya itu tinggi dan setiap tahun terus meningkat. Berapa banyak Bu? 300 kejadian yang terlapor. Yang gak lapor gimana? Nggak tahu ya, yang nggak lapornya, yang terlaporkan aja ada 300 gitu ya. Trafficking juga sama. Jadi kekerasan ini penting harus kita bahas. Nah ini data di Provinsi Jawa Barat. Yang gimana Ibu? Yang warna hijau paling tinggi apa enggak? Paling tinggi itu data apa? Sama. Itu adalah data dari kekerasan seksual, cuman jenisnya yang seperti apa ya. Ini macam-macam kekerasan, salah satunya adalah data kekerasan seksual. Oke, kenapa kita harus bahas kekerasan seksual? Teman-teman, tadi yang pertama kita berdasarkan dari data ya. Data dari Provinsi Jawa Barat gitu ya, di Indonesia, kemudian Jawa Barat ternyata kekerasan seksual itu banyak terjadi dan mengancam pada anak dan wanita. Terus yang laki-laki aman dong Bu? Aman gak kira-kira yang laki-laki? Enggak, pernah dengan teman laki-lakinya jadi korban kekerasan? Pernah. Pernah lihat? Yang gimana Bu? Itu yang di TV-TV mereka laki-laki harus pakai baju perempuan dipaksa supaya dapat uang. Itu kekerasan bukan? Iya, itu bagian dari kekerasan. Pemaksaan orientasi seksual. Jadi laki-laki termasuk korban. Betul ya, mereka juga korban. Kemudian penting membahas kekerasan karena teman-teman sekarang ada di Unisa. Dan bersyukurnya di Unisa teman-teman kita punya sistem untuk tindakan pencegahan dan penanganan dengan kejadian kekerasan seksual. Enggak semua kampus, universitas atau sekolah itu kita aware ya sama yang namanya kekerasan seksual. Kemudian tindakan, perlu peningkatan literasi sehingga acara ini diisi oleh materi dengan kekerasan seksual. Literasi itu apa Bu? Ya bacaan, ilmu, apapun lah update pengetahuan teman-teman terkait dengan kekerasan. Tidak hanya teman-teman mahasiswa, kami dosen, sivitas ya semua tenaga pendidik harus tahu terkait dengan kekerasan seksual. Nah ini ada perbedaan ternyata. Yang pertama apa katanya? Asusila. Sering menggunakan kalimat asusila? Sering. Paham kayak gimana asusila? Pokoknya Bu kalau yang gak sopan, yang mengarah ke organ-organ reproduksi kita sebut tindakan asusila gitu ya. Oke. Asusila adalah perbuatan tidak senonoh di depan umum. Jadi gimana? Nanti kalau ada temennya colak-colek gitu ya. Terus misalkan panggil-panggil nama-nama yang gak baik di depan orang-orang bukan hanya untuk bercanda, itu asusila. Dan ini juga termasuk bagian dari bullying. Kedua, pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu apa? Pelecehan seksual udah pasti itu bagian dari kekerasan. Dan kekerasan seksual adalah perbuatan apa tadi? Kekerasan seksual adalah perbuatan yang tidak senonoh, yang tidak menyenangkan, yang merugikan, menyerang menyerang apa? Individu untuk menyerang bagian tubuh dan organ atau bagian seksualitasnya ya. Jadi karena tadi bullying itu topiknya banyak, untuk kekerasan seksual ini atau bullying seksual berarti kekerasan, pemaksaan itu fokus pada tubuh dan seksualitas seperti itu. Itu perbedaannya. Kemudian di jenis kekerasan. Nah, kayaknya teman-teman ada nih.
Yang pertama adalah kekerasan verbal dan nonverbal. Yang kayak gimana ya kira-kira kekerasan verbal nonverbal? Verbal itu apa? Dengan kata-kata ya? Yang gimana? Yang gimana tuh? Oh, bersiul ya, oke. Termasuk kekerasan? Iya. Terus apa lagi? Verbal. Panggil-panggilan dengan nama-nama spesial yang gak disepakati. Ya, itu termasuk kekerasan verbal. Apa lagi? Misalkan dipanggil tapi dengan sebutan organ reproduksi, pernah dengar? Pernah, kan ada tuh yang dipanggilnya bukan namanya, tapi organ reproduksinya yang dipanggil. Itu termasuk bentuk kekerasan secara verbal. Oke ya, nonverbalnya apa? Biasanya secara sosial media ya, pakai gadget biasanya kenanya. Kayak gimana? Ada yang suka kirim-kirim gambar-gambar yang terbuka, ada? Pernah dapat WhatsApp isinya foto-foto yang aneh gitu, yang gak kalian pernah lihat? Pernah. Yang ngirim teman dekat? Iya. Dikirimnya di grup? Iya. Terus responnya gimana? Pada ketawa aja. Padahal itu termasuk bentuk kekerasan. Ini pegang dulu ya, teman-teman di belakang nanti ada kaitannya. Kedua, kekerasan secara fisik. Sentuhan yang tidak diinginkan. Sudah paham ya? Maksudnya ya, itu sudah pasti mudah ya untuk menggambar kekerasan fisik. Yang ketiga adalah pelecehan visual. Memperlihatkan materi pornografi, baik itu langsung, secara langsung ya, orangnya nanti akan melihatkan langsung organ reproduksinya, atau tadi dikirim-kirim via WhatsApp ya, atau misalkan di sosmed yang lain. Ada yang pernah mendapatkan pengalaman kayak gitu? Ada? Kalau di kesehatan jiwa itu ada gangguan ya, ada gangguan jiwa yang mereka itu senang sekali untuk memperlihatkan anggota tubuhnya. Jadi ada kepuasan seksualitasnya. Ketika teman-teman menghadapi hal tersebut, ini termasuk dalam pelecehan atau kekerasan seksual. Ya. Dari 3 poin, teman-teman pernah mengalami? Pernah. Ada yang belum pernah mengalami sama sekali? Pasti pernah salah satunya ya. Kemudian terakhir adalah kekerasan psikologis, permintaan, ajakan, memaksa, dan adanya ancaman. Tadi mungkin ya contohnya pemerkosaan gitu ya, kalau nggak mau nanti diancam apa, atas dasar kekuasaan, atau kalau di kampus, mau dapat nilai A, teman-teman harus bla 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 gitu ya. Itu termasuk bentuk dari kekerasan. Bu, itu harus ngomong langsung atau di chat? Bentuknya apapun itu termasuk dari kekerasan. Minta tolong nih misalkan sama staf atau tim akademik, Pak saya mau legalisir, boleh asal keluar dulu, main dulu sama saya misalkan ya, jalan-jalan di luar jam yang memang teman-teman harus ada di kampus, itu termasuk bentuk dari kekerasan. Atau temennya, saya nggak ikut kerja kelompok ya, boleh asal kamu apa misalkan ya, itu termasuk bentuk kekerasan. Ibu kan belum dilakuin, baru cuman ngomong aja, itu sudah termasuk kekerasan ya. Ini mitos atau fakta? Katanya kekerasan itu terjadi pada korban perempuan aja. Mitos atau fakta? Mitos. Ternyata tadi ada dari laki-laki juga. Kemudian kekerasan itu hanya terjadi pada orang-orang yang pakai baju yang pendek. Mitos atau fakta? Iya, ternyata yang ditutup juga sama kena ya. Kemudian mitos atau fakta? Kejadiannya cuma ada di malam hari. Iya, ternyata di siang hari juga banyak ya. Mitos atau fakta? Korbannya menikmati. Mitos, namanya juga dipaksakan ya. Terakhir, mitos atau fakta? Pelaku orang lain tidak mungkin dari keluarga atau lingkungan kampus. Pelakunya biasanya adalah orang terdekat.
Dampak kekerasan seksual itu banyak sekali, ada stres, dia gangguan psikologis, penurunan akademik ya, sampai terakhir tadi sama dengan yang bullying, sampai mengalami dengan kasus yang namanya bunuh diri. Dan karena mereka nggak berani untuk speak up, mereka nggak berani untuk ngomong gitu ya, itu dampak-dampak yang ada pada kekerasan seksual. Kemudian pencegahan secara singkat, cepat. Pencegahannya apa? Yang pertama teman-teman harus bisa jaga sikap dan jaga jarak. Oh iya, kata ibu kalau misalkan nanti duduk deketan bersenggolan itu termasuk kekerasan. Iya, kalau misalkan teman-teman gak sepakat dan itu memang sudah bukan tidak sengaja ya, tapi disengaja. Sehingga teman-teman harus bisa jaga jarak dan jaga sikap. Kalau nggak mau digodain berarti teman-teman nggak boleh ngegoda juga ya. Misalkan ada temennya yang ramah gitu ya, ramah banget ke semua perempuan ini ramah misalkan kemana-mana, terus teman laki-lakinya nanggepin gitu kan, terus jadilah terjadi kasus kekerasan seksual walaupun itu sifatnya verbal. Jadi harus bisa jaga sikap dan jaga jarak. Hindari obrolan yang berbau dengan pornografi apapun itu bentuknya ya, teman-teman harus bisa skip atau keluar dari grup atau apapun itu terserah. Kemudian yang ketiga, bersikap tegas dan percaya diri. Tegas saja kalau memang saya nggak suka, saya nggak mau ya gitu, teman-teman harus berani dan pede. Kalau memang teman-teman merasa menjadi korban walaupun cuman di chat misalkan ya, jam 12 malam temennya ada yang ngechat, kemudian misalkan ngirimin gambar yang tidak baik, itu sudah termasuk tindakan kekerasan seksual. Apa yang harus saya lakukan kalau saya harus tegas dan percaya diri? Teman-teman segera melaporkan. Menguasai cara melumpuhkan lawan baik secara fisik ataupun psikologis. Jadi boleh ikut bela diri mungkin ya. Membawa alat pelindungan diri ini silakan. Kemudian pencegahan kekerasan seksual tadi ya, kalau di kampus kita ada literasi ini seperti ini, salah satu kegiatannya ada edukasi juga. Campaign juga di medsos, kebijakan di kampus, alhamdulillah kita sudah punya sarana prasarana serta adanya penguatan lingkungan sosial. Jadi banyak kegiatan bersama, olahraga dan sebagainya itu mencegah kekerasan seksual di kampus. Pencegahan intinya apa yang harus dilakukan? Speak up. Ya, apapun itu bentuknya, siapapun kalian harus berani untuk bicara. Ibu udah saya cuma lihat aja teman saya diginiin, harus berani. Oh, apalagi kalian sebagai korban. Tadi ya, PPKS apa? PPKS adalah pencegahan, penanganan kekerasan seksual. Di Unisa punya Bu? Ada. Ya, jadi nggak usah takut teman-teman, silakan kita sahabat teman-teman semua. Kemudian penanganan korban ada 3, jadi ada awal, lanjutan, dan pemulihan. Kalau ada korban, inti ringkasnya ada 3 tahapan. Di tahap awal nanti sekitar 3 hari kita akan proses, kemudian nanti minta rujukan ya di hari sampai 7 hari itu proses terkait dengan penanganan dari kekerasan ketika ada laporan masuk. Penindakan pelaku dari laporan sampai ada rekomendasi dan hukuman. Hukumannya seperti apa Bu? Ada ringan, sedang, dan ada berat. Ringan itu mulai dari teguran, berat itu sampai dikeluarkan secara tidak hormat. Baik itu mahasiswa ataupun dosen dan sivitas. Jadi ini berlaku untuk semuanya teman-teman, jadi nggak usah takut ya, nggak usah sungkan, nggak usah ragu. Kalau misalkan melihat menghadapi kasus kekerasan seksual, segera menyampaikan PPKS boleh, atau kalau di sini teman-teman punya dosen PA ya, dosen PA dulu nanti akan diarahkan ke PPKS. Ibu Sela, mohon maaf 5 menit lagi. Siap. Sanksi pidananya ini nggak ada excuse lagi ya, bukan mahasiswa. Sanksinya ringan kan ya Bu? Enggak, karena ini sudah ada di permen dan ada di undang-undang. Jadi ketika melakukan kekerasan seksual, teman-teman pasti akan masuk dalam tindakan pidana. Apa pidana tuh? Dihukum di penjara ya, teman-teman akan jadi warga binaannya di lapas ya, nauzubillah min dzalik. Jangan ya, jadi diingatkan teman-temannya, kanan kirinya, dosennya, nanti sivitasnya, bahwa ada tindakan pidana yang berlaku untuk semuanya sama. Hukumannya berapa lama Bu? Paling sederhana 9 bulan, paling lama 15 tahun dengan denda 500 juta tertinggi. Jadi jika ada yang lalai, ingatkan, apa katanya? Baca.
Sanksi PPKS itu berat untuk dijalani. Jadi jangan coba-coba penasaran terkait dengan kekerasan seksual. Lawan bersama, kita ciptakan kampus yang aman, bebas dari kekerasan seksual. Nanti kalau di kelas, di lorong, ruangan dan sebagainya ada yang seperti ini adalah banner dari PPKS. Teman-teman kalau mau melapor kemana, tinggal scan barcode yang ada di banner ini. Bu, kerahasiaan saya, keamanan saya gimana? Aman. Ya, karena kita juga punya fakta integritasnya, sehingga data teman-teman aman, kita akan selesaikan bersama-sama ya, jadi nggak akan keluar. Itu saja mungkin teman-teman dari saya terkait kekerasan seksual. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua pemateri yang luar biasa kita hari ini. Tidak terasa ya teman-teman, dua materi ini rasanya sangat kurang, tapi apalah daya, waktu telah menunjukkan kepada kita untuk berpisah mungkin ya, kurang lebihnya. Mungkin sebelum kita akhiri, Ibu Sela dan Pak Halimi, mohon maaf sebelumnya untuk melakukan sesi foto bersama dulu dengan para mahasiswa baru. Untuk teman-teman mahasiswa baru boleh berdiri dulu biar nggak pegal mungkin ya. Kita sambil dokumentasi dulu. Ibu dan Bapak boleh di bawah. Dan juga akan ada penyerahan sertifikat oleh Ibu Perla Yualita MPD. Untuk Ibu Perla kami persilakan. Boleh. Oke, disimpan dulu Bapak mungkin barangkali boleh untuk sertifikatnya. Nanti boleh sesi foto dulu Bapak. Ya. Boleh di sini, boleh di atas di fotonya ke bawah. Oke Bu, di sebelah sini menghadap ke Ibu Perla dan Bu Nuni dan teman-teman panitia mungkin barangkali boleh. Bu Sela, untuk gayanya seperti apa kira-kira untuk pencegahan kekerasan seksual biasanya dengan simbol seperti apa? Perlawanan gitu? Apa gimana? Stop. Oke, gini gayanya gini teman-teman, stop. Oke. Siap ya? Oke. Gayanya gini, stop. Oke. Siap tim PDD? 1, 2, 3. Lagi? Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, akhir kata saya Rifki Fadlur Rahman Syahubari bersama teman-teman yang lainnya pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC hari ini. Oke. Boleh duduk dulu semuanya. Terima kasih banyak kepada Bapak Rifki yang telah memandu acara. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya yaitu acara talk show IKASA, Ikatan Alumni Mahasiswa Unisa, mengenai keterampilan kepemimpinan dan organisasi yang akan dipandu langsung oleh Saudari Aulia Nur Hasanah. Kepada Saudari Aulia Nur Hasanah kami persilahkan.
Baik, terima kasih ya atas waktu dan tempatnya kepada teteh-teteh MC yang sudah mempersilahkan saya untuk memandu pematerian kali ini. Sebelumnya, teman-teman masih semangat gak? Kita dites dulu slogan ya sekali. Kopiku 2024. Baik, nah teman-teman untuk topik atau pematerian kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan dan keorganisasian di tingkat universitas. Nah sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak nih perbedaan kepemimpinan dan juga keorganisasian di tingkat universitas dan juga di tingkat menengah ke atas? Ada yang tahu nggak? Oke, nah terus sebelumnya nih teman-teman di SMK atau di SMA-nya pada aktif di organisasi enggak? Ada yang aktif di apa aja kalau boleh tahu? OSIS, terus PMR, ya apa? MPK, oke. Nah berarti agak sesuai ya sama dengan topik yang kali ini. Nah untuk topik kali ini akan disampaikan oleh Kang Gali. Nah sebelumnya izin saya memperkenalkan terlebih dahulu ya CV Kang Gali. Beliau bernama Muhammad Gali Saputra, lulusan 2019 D3 Keperawatan Stikes Aisyah Bandung. Beliau sekarang bekerja sebagai perawat anestesi di kamar operasi di Santosa Hospital Center Bandung. Nah untuk pengalaman beliau pernah menjadi Ketua OSIS SMK Madani Bandung, Koordinator Kesehatan Forum Komunikasi Siswa Kota Bandung, lalu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Aisyah Bandung, lalu Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Stikes Aisyah Bandung, lalu pernah menjadi Koordinator Pemberdayaan Perempuan dan Anak Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, dan juga beliau merupakan Ketua Ikatan Alumni Unisa Bandung. Berikan aplaus terlebih dahulu untuk Kang Gali. Baik, untuk mengefektifkan waktu, gimana kalau kita panggil langsung aja ya untuk Kang Galinya. Untuk Kang Gali, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, mungkin tadi sudah dibacakan ya tentang Ikatan Alumni Universitas Aisyah Bandung. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Aisyah Bandung tahun 2024-2026. Ya, mungkin nanti teman-teman saat lulus nanti akan menjadi keanggotaan dari IKASA tersendiri. Tapi mungkin ketuanya bukan saya lagi, mungkin ketuanya siapa. Nah, bicara tentang kepemimpinan, di sini ada yang minat jadi ketua BEM? Nggak ada. Ada nggak? Ada yang minat? Belum ya? Ada yang minat jadi ketua HIMA? Nggak ada juga. Ketua DPM? Dewan Perwakilan Mahasiswa? Nggak ada juga. Ketua OSIS? Ketua OSIS sudah lewat. Nggak ada yang jadi ketua BEM? Ada. Nah, harus aktif dalam organisasi itu berarti harus bisa menempatkan posisinya di keorganisasian. Mau jadi ketua BEM, mau jadi ketua DPM, mau jadi ketua HIMA, mau jadi sekretaris di BEM, bendahara dan segala macam, yang penting aktif berorganisasi. Kenapa? Pengalaman itu nanti akan bisa teman-teman gunakan saat nanti bekerja. Ya, HRD kalau teman-teman ngelamar pekerjaan itu nanti ditanya, kamu pengalaman organisasinya apa? Oh ya Pak, saya dulu pernah jadi ketua BEM. Nah itu menjadi poin plus saat nanti perekrutan di HRD. Ya, ada yang mau jadi ketua BEM? Ada?
Harus bisa masuk ke organisasi, siap? Siap ya? Nanti jadi masuk setelah lulus masuk ke anggotaan dan kepengurusan IKASA, siap? Siap ya? Nanti catetin teh, kalau misalkan nggak ada yang minat masuk ke BEM, nah, atau masuk ke DPM, nah catatan. Berarti teman-teman belum siap untuk bisa mengatur kepemimpinan sendiri. Cuman ada dua pilihannya, apakah teman-teman mau jadi mahasiswa yang kura-kura atau mahasiswa yang kupu-kupu? Apa kupu-kupu? Kuliah pulang. Apa kura-kura? Kuliah rapat. Nah, mau seperti apa? Atau mau jadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang, terus nongkrong segala macam nggak jelas, ngabisin duit orang tua gitu. Tapi kalau misalkan kura-kura, nongkrong tapi rapat sambil bikin event, sambil bahas keorganisasian BEM seperti apa, DPM seperti apa, HIMA seperti apa, itu lebih asik. Kenapa? Karena itu kepake saat nanti teman-teman bisa bekerja. Saat ini saya bekerja di kamar operasi Santosa Hospital Bandung Sentral sebagai perawat anestesi atau bagian pembiusan. Nah, apakah di situ tidak dipakai cara kepemimpinan? Di situ kepake cara komunikasi kita dengan dokter bedah. Ini pasiennya mau operasi apa? Atau cara kepemimpinan kita komunikasi dengan dokter anestesi, mau pembiusannya mau bius apa? Kan ada bius total, bius setengah. Itu kan diajarkan dalam kepemimpinan. Kepemimpinan berorganisasi itu diajarkan cara kita komunikasi dengan orang luar. Kalau misalkan kita orang yang susah berorganisasi, biasanya komunikasi kita akan kurang juga. Nanti kalau misalkan komunikasi kita kurang, pasien mau dimasukin obat-obatan aja, ini contohnya di kesehatan ya. Pasien dimasukin obat-obatan, ternyata dokter anestesinya mintanya bius setengah atau bius spinal. Gimana? Itu udah kesalahan fatal. Nah, komunikasi itu penting. Terus kalau misalkan di organisasi kepemimpinan, ini untuk yang kesehatan sedikit, karena saya di basicnya di kesehatan. Di rumah sakit itu ada yang namanya kepala ruangan, ada CI, ada kepala tim, dia mengatur keanggotaannya masing-masing. Misalkan pasiennya kritis, apakah dipegang oleh orang-orang yang perawat yang baru? Tentu tidak, pasti dipegang oleh perawat-perawat yang sudah kompeten atau sudah pengalaman, biasa megang pasien-pasien kritis, seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman bekerja, itu keorganisasian dan kepemimpinan itu pasti terpakai gitu. Jadi nggak ada yang rugi. Kalau kata orang dulu, guru terbaik itu bukan guru yang memberikan PR. Guru terbaik itu guru yang memberikan pengalaman. Tapi bukan pengalaman gurunya yang dipakai kalian. Tapi pengalaman kalian itu nanti dijadikan, oh dulu tuh saya kayak gini, kesalahannya, masa diulang lagi? Nah seperti itu, ya. Mungkin itu, Teteh. Baik, gimana nih teman-teman? Mungkin sekarang udah mulai tergambar ya apa sih kepemimpinan di universitas. Nah mungkin sekarang langsung aja mungkin Kang, atau mau ada sesi diskusi dulu atau gimana? Boleh. Langsung sesi diskusi saja. Nah baik, selanjutnya nih teman-teman, siapa tahu nih dari teman-teman ada yang penasaran tips and trick jadi pemimpin yang baik, atau tips and trick buat bikin sebuah organisasi yang baik. Boleh nih sekarang teman-teman ada yang mau bertanya? Boleh dibantu mungkin di sebelah sana. Tes satu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyata Mardia. Saya dari S1 Perdagangan Internasional. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Izin bertanya, Kang. Jika kita menjadi seorang pemimpin, seharusnya kita harus memiliki dua kepribadian, di mana jika sedang berada di dalam forum, kita harus menjadi ketua yang disegani, sedangkan di luar forum, kita harus menjadi ketua yang bisa mengayomi anggotanya.
Nah, untuk menjadi pemimpin yang seperti itu, menurut Kang Dani itu apa yang harus kita lakukan atau bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pemimpin yang seperti itu? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau langsung dijawab aja, Kang? Ya. Langsung dijawab ya. Pertanyaannya bagus karena kadang kalau misalkan kita rapat, seorang pemimpin itu harus memperlihatkan ketegasannya, keseriusannya. Tapi saat di luar rapat, ya biasa aja, care segala macam. Kadang ada yang bisa digunakan, kadang ada yang tidak. Kadang lihat lagi sikon anggotanya. Kadang anggota itu dia tidak mau pemimpin yang sosokan tegas, ya. Apalagi kalau misalkan di organisasi internal kampus, rasanya kalau seumuran dan segala macam susah juga. Kayak merasa dia yang paling jago dan segala macam, pasti anggotanya lama-lama bakal mundur. Tapi kalau misalkan kepemimpinannya care, terus dia lebih banyak merangkul, lebih banyak ngobrol dan segala macam, pasti banyak anggota yang bertahan dan malah ingin masuk. Jadi balik lagi, dilihat sikon keanggotaannya. Kalau keanggotaannya suka tipe seperti itu ya silakan. Tapi kalau misalkan kelihatannya anggotanya lama-lama dia nggak enak dengan kepemimpinan seperti itu, ya kita harusnya bisa menyesuaikan. Karena kalau misalkan kita saat rapat serius, tegas dan segala macam, nggak bisa diajak bercanda atau gimana, ya lama-lama anggotanya juga lama-lama mundur. Nggak rame masuk organisasi BEM, serius semua orang-orangnya gitu. Nah, lama-lama kayak gitu. Jadi harus melihat situasi lapangan juga, kayak gitu. Teteh. Mungkin selanjutnya. Untuk selanjutnya ada yang ingin ditanyakan kembali? Ada yang ingin bertanya kembali? Ya. Tadi ada Akang ya yang ingin bertanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kang, nama saya Muhammad Aryasena dari Prodi Sarjana Keperawatan. Izin bertanya terkait yang pertama itu tentang tipe-tipe kepemimpinan. Kan ada tipe-tipe kepemimpinan tuh salah satu yang saya tahu tuh otoriter. Yang dimana semuanya itu tuh tergantung dengan keputusan pemimpin gitu kan. Dan ada juga tipe-tipe yang lainnya. Saya ingin tahu gitu, memang dari masing-masing tipe itu tuh mempunyai kelebihan dan kekurangannya gitu kan. Tapi bagaimana cara kita memanfaatkan semua tipe di kondisi yang berbeda gitu. Contohnya saya ingin meminta saran gitu, kira-kira buat otoriter dipakainya itu dalam kondisi apa, setelah itu kondisi ini dalam kondisi apa, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya? Boleh. Ya mungkin secara otoriter, mungkin secara demokrasi nggak bagus ya. Otoriter itu apa sih? Ada yang tahu otoriter? Tadi deh, Akang yang nanya deh, otoriter itu apa? Pada pemimpinnya. Jadi kepemimpinnya A harus A, ya. Saat menentukan, sebenarnya otoriter tidak baik untuk organisasi. Lama-lama seorang pemimpin, ini kita bahas tentang kepemimpinan di organisasi ya. Kalau seorang ambil contoh ketua BEM, dia ketua BEM otoriter. Lama-lama anggotanya keluar atau banyak yang bertahan? Keluar. Walaupun secara mendesak dia harus otoriter, harus mengambil keputusan A. Tapi dia tidak disukai sama anggotanya yang seperti itu. Jadi tetap harus mengedepankan yang namanya musyawarah dan demokrasi. Atau konsultasi dengan wakilnya, ketua BEM ada wakilnya, ngobrol sama dengan wakilnya, belum menentukan masalah juga, ngobrol dengan sekretarisnya seperti apa, belum juga menentukan masalah, ngobrol dengan bendaharanya, baru dikumpulkan dengan keanggotaan keseluruhannya. Jadi nanti seorang pemimpin kalau misalkan mengambil sikap otoriter, misalkan ada terdesak nih, dia harus mengambil keputusan A atau B. Pemimpinnya ngambil A tanpa ngomong-ngomong dulu ke anggotanya. Terjadilah masalah. Yang harus bertanggung jawab siapa?
bukan hanya ketua BEM-nya, tapi keorganisasiannya. Maka dari itu, seorang pemimpin itu tidak bisa otoriter. Harus tetap bisa bermusyawarah dan berorganisasi dengan baik. Harus ngobrol dengan anggotanya masing-masing. Makanya kalau misalkan kita mencalonkan ke organisasi, pasti ada wakil. Nah, fungsi wakil itu harus seperti itu. Makanya kalau teman-teman nyalonin ketua BEM atau ketua DPM, cari wakil tuh harus benar-benar wakil gitu. Dalam arti kayak kita nyari pasangan hidup, istri kita sikapnya keras, istri sikapnya keras, berantem terus. Tapi kalau istri sikapnya tenang, pendingin di saat kita keras, ya biasa-biasanya. Cari wakil tuh yang seperti itu. Maksudnya saat kita berpikir keras, berpikir emosi, wakil kita itu memberikan adem gitu. Oh jangan dulu, mending kita musyawarah dulu seperti ini. Nah tapi kalau misalkan dua-duanya sama-sama emosi, geus we Kang, geus we eta bener, udah itu aja, nggak usah ngobrol sama yang lain, masalah nantinya. Ya, jadi mau otoriter tidak baik untuk organisasi internal kampus, mau BEM, HIMA, DPM, mau unit-unit yang lain, tetap yang namanya berorganisasi itu harus bermusyawarah, ya, karena pertanggungjawabannya bukan hanya satu orang, tapi ke semua orang. Seperti itu, Akang. Gimana? Baik, dilanjut, mungkin ada lagi yang ingin berdiskusi atau bertanya dari teman-teman? Ada lagi? Baik, mungkin belum ada mungkin ya Kang. Mungkin kita coba, mungkin dari saya pribadi mungkin ya Kang, ada yang ingin beberapa satu hal yang ditanyakan mungkin. Salah satunya kayak menurut Akang nih, kualitas terpenting yang harus dimiliki sebuah organisasi yang baik itu yang seperti apa sih Kang gitu? Yang dimiliki dalam organisasi itu yang pertama, dia mempunyai visi. Kalau visi organisasinya kuat, berarti misi untuk mengerjakan visi itu harus kuat juga. Ditambah orang-orang yang mengisi di organisasi itu harus amanah. Kadang mahasiswa kita dulu waktu saya jadi ketua BEM itu semangat masuk ke BEM. Tapi saat berjalan di BEM banyak yang mengundurkan diri, banyak yang leha-leha. Padahal waktu diwawancarai pingin jadi BEM semangat. Berapa persen kamu jadi anggota BEM? Amanah kamu 100% Kang. 100% saya akan amanah. Tapi saat jadi di BEM 100%-nya nggak ada. Izin saya nggak bisa rapat, ternyata pacaran. Ternyata lagi main kemana dan segala macam. Nah lama-lama kalau keanggotaan seperti itu organisasi nggak bakal bisa berjalan. Makanya harus pertama itu amanah. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, pernah saya baca di bukunya, tempatkanlah posisi orang sesuai dengan porsinya. Tapi yang terpenting, tetapkanlah posisi kita terlebih dahulu di posisi yang tepat. Jadi banyak yang kita nyuruh orang tuh, kamu aja yang jadi ketua BEM, kamu bagus, tapi kita nggak bisa menempatkan diri kita. Akhirnya ya cakadut kayak gitu. Jadi benar kayak Kiai Haji Ahmad Dahlan, tetapkanlah posisi orang lain sesuai dengan porsinya. Tapi yang terpenting tetapkan diri kita dulu, kita cocoknya di porsi yang mana. Jangan sampai kita nggak bisa jadi divisi atau kementerian Kominfo, tapi pingin di Kominfo gitu. Kita pingin jadi bendahara, tapi kita nggak bisa bikin rencana anggaran pembiayaan. Ya itu yang jadi masalah juga. Yang penting mah saya di BEM, salah juga. Jadi kamu pinginnya di mana? Porsinya kamu maunya di mana? Saya mah bisanya jadi ketua BEM, ya mangga calonkan. Tapi sekali lagi harus amanah, kayak gitu. Dari intinya itu harus amanah. Harus mungkin amanah. Ya. Baik. Nah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi nih sebelum ini? Jadi mau masuk BEM, DPM, biar aktif organisasi ke kampusnya, ya. Jangan aktifnya itu demo aja mahasiswa itu, tapi organisasinya ditinggalkan, ya. Jadi sekali lagi masuk ke organisasi itu nggak ada yang rugi, pasti kepake di tempat kerja, pasti kepake.
Kamu pengalamannya di mana? Di BEM. Pasti kepake. Kamu pengalaman di BEM-nya jadi apa? Bendahara. Nah, nanti di tempat kerjanya itu mungkin aja ditempatkan di bagian keuangan. Karena kita bisa membuat rencana anggaran keuangannya. Kayak gitu. Ya. Dari teman-teman bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya silakan, mungkin teh bisa dibantu. Bismillah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ilmiana dari Prodi S1 Keperawatan. Izin bertanya, sebenarnya kan banyak ya teman-teman di sini yang mungkin ingin ikut gabung ke organisasi. Cuman saya sendiri gitu ya, kadang takut nggak bisa mengimbangi antara organisasi sama tugas. Takutnya tuh anteng aja gitu organisasi tapi tugas lupa atau enggak sebaliknya. Nah, gimana sih cara Akang menangani permasalahan seperti itu? Begitu, terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus. Cara mengatur waktu, ya. Seorang pemimpin itu, seorang orang berorganisasi itu pasti punya rondon acara setiap harinya. Rapat nggak setiap hari, betul nggak? Rapat organisasi kampus nggak setiap hari. Acara kampus nggak setiap hari, ada waktu-waktunya, ada bulan-bulannya. Jadi kalau FOMO untuk terus bisa di organisasi rapat terus itu nggak bagus. Tapi kalau misalkan kan ada tuh penilaian akademik dan non akademik, semua harus seimbang. Dulu waktu teman-teman dan saya jadi teman-teman jadi BEM itu sampai nginep di ruang BEM lantai 2 kampus lama. Situ sampai nginep. Karena apa? Karena habis beres acara besoknya langsung kuliah. Kalau pulang capek, akhirnya pada tidur di ruang BEM. Subuh-subuh bangun pada mandi di lantai 2, beres-beres, ada yang nyetrika bajunya segala macam, langsung kuliah. Berarti itu apa? Secara kepemimpinan dia bisa mengatur waktu. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya berarti belum siap untuk berorganisasi. Kayak gitu. Ada yang mau tapi takut, yang ini takut aktif di BEM tapi nilai IPK-nya misalkan jadi turun, jadi nggak bagus, nanti orang tua marah. Berarti kita belum bisa mengatur waktu dengan baik. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman masuk ke organisasi berarti punya rondon hidupnya masing-masing, pribadinya masing-masing. Senin ada perkuliahan, Selasanya ada perkuliahan. Ini berarti kita bisa rapatnya di hari apa, bisa longgar rapatnya di hari apa. Itu kan ditentukan bareng-bareng kan. Jadi nggak harus hari Senin rapat, Selasa rapat, Rabu rapat, seminggu terus rapat. Ya perkuliahan pasti goyang kayak gitu. Jadi bisa mengatur waktu aja. Oke, baik nih. Satu lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman sebelum ini. Ada lagi? Kalau tidak ada, oke. Kalau tidak ada mungkin dari saya kembali nih Kang. Mungkin izin bertanya juga nih Kang. Gimana sih Kang cara pengambilan keputusan itu yang baik? Terus apa aja gitu aspek yang harus diperhatiin ketika seorang pemimpin mengambil keputusan dan hasil keputusan itu tuh tidak merugikan gitu Kang. Tidak merugikan pihak orang lain ataupun pihak diri sendiri tuh Kang. Gimana tuh Kang caranya Kang? Oke, tidak merugikan pihak kita ataupun pihak orang lain. Nah, cara ngambil keputusan yang pertama adalah musyawarah. Kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, tapi dilihat lagi sikon kayak apa, ini kira-kira bakal merugikan kita atau tidak. Kalau misalkan merugikan dampaknya apa, ini positif ke kitanya apa. Kira-kira kalau positifnya lebih besar dibandingkan dampak negatifnya atau tidak. Jadi dilihat lagi. Gak bisa semua
kita ambil. Misalkan lebih banyak dampak negatifnya, ya udah kita nggak usah bikin acara itu, atau misalkan kita nggak usah bikin kegiatan itu. Tapi kalau misalkan 70% lebih banyak dampak positifnya dan sisanya dampak negatifnya, berarti kita jalankan aja. Tinggal negatifnya itu kita kira-kira apa yang bisa untuk kita atasi agar tidak menjadi plus-plus antara positif dan negatifnya. Kayak gitu. Tetap balik lagi ke musyawarah. Seorang pemimpin nggak bisa bekerja sendiri, betul tidak? Pasti harus bareng-bareng, harus sama-sama bekerja sama. Nggak hanya otoriter yang tadi dibahas, nggak harus otoriter. Apalagi kalau misalkan berorganisasi kampus, internal kampus nggak harus otoriter. Pokoknya sekarang pembahasannya organisasi kampus saja, nggak harus otoriter. Kecuali bahasanya tentang pemerintahan ya, itu kan beda lagi. Tapi kalau misalkan tentang bahasa tentang struktur keorganisasian kampus, kepemimpinan, tetap balik lagi dengan musyawarah. Lama-lama kalau kepemimpinan organisasinya banyak musyawarah, anggotanya betah. Kenapa betah? Merasa dihargai. Benar gak? Pemimpin nanya, menurut kamu bagus gak sih kalau misalkan kita bikin acara di Mujahidin dengan harga sekian, kegiatannya sekarang segala macam-macam. Itu merasa dihargai loh. Seorang anggota ditanya oleh pemimpinnya seperti itu. Tapi kalau misalkan anggota tiba-tiba, acaranya di Mujahidin ya, nanti bantuin. Wah kaget, merasa nggak dihargain. Oh ini mah cuman butuhnya aja, nge-WA nanya cuman butuhnya aja. Jadi balik lagi, harus sama-sama berorganisasi dengan musyawarah yang baik. Ya, IKASA berdiri itu tahun 2019. IKASA berdiri tahun 2019. Apakah mengalami kegoyangan? Banyak. Dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, mungkin sampai sekarang. Ya, saya juga sedang memperbaiki IKASA itu seperti apa. Ya bareng-bareng aja. Atau keanggotaan saya, IKASA, itu rata-rata kakak kelas saya. Yang udah senior. Tapi jadi anggota saya. Kenapa? Karena mereka pengalamannya luar biasa. Saya menanya anggota saya pun nggak malu. Kenapa? Karena mereka pengalamannya luar biasa. Pantas dia menjadi ketua IKASA juga. Tapi karena mereka nggak mau jadi ketua IKASA, ya berarti mereka harus siap ditanya oleh ketua IKASA-nya. Kalau ngambil keputusan A seperti apa, keputusan B seperti apa, balik lagi musyawarah. Ya, gitu teh. Baik Kang, terima kasih ya Kang. Mungkin satu lagi nih sebelum ditutup. Ada lagi nggak nih dari teman, boleh teman panitia boleh dibantu di belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Amalia dari kelompok 8, Prodi S1 Keperawatan. Saya mau nanya Kang, menurut Akang, apakah perlu dalam sebuah organisasi ada kesetaraan gender? Seperti wanita juga bisa memimpin organisasi tanpa embel-embel, masa ketuanya perempuan, di mana harga diri laki-laki? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ya, Kang? kesetaraan gender ya. Ya. Dulu waktu saya mencalonkan sebagai ketua BEM, lawan paslon saya itu laki-laki dan perempuan. Jadi wakilnya dia ngambilnya perempuan. Saya wakilnya laki-laki. Jadi paslon saya itu ketua dan wakilnya laki-laki. Banyak yang namanya, kenapa nggak perempuan? Biar seimbang katanya. Saya bingung, takutnya karena berbedaan pikiran kita malah ribut di internal. Jujur waktu itu saya punya teman namanya Kang Rismayadi, sekarang dia kerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Dia wakil saya waktu itu. Saya ngambil dia, kenapa? Karena sepemikiran. BEM itu harus seperti ini, seperti itu. Tapi kalau misalkan saya asal-asalan, cuman karena kesetaraan gender, saya ngambil aja nih anak bidan untuk jadi wakil ketua BEM. Bisa aja. Cuman kalau misalkan itu bisa berdampak negatif kepada organisasi, misal secara pikiran laki-laki dan perempuan kan beda nih, betul nggak?
Laki-laki pinginnya A, perempuan pinginnya B, pasti akan ribut. Tapi kalau misalkan laki-laki dan laki-laki, itu kan bikinnya jarang lewat hati ya. Rata-rata di logikanya seperti ini. Tapi tetap lagi, anggota-anggota saya itu kebanyakannya perempuan. Ada bidan, perawat S1-nya rata-rata perempuan, tetap dibalikan musyawarah ke perempuan juga. Kalau misalkan tadi, apakah kesetaraan gender perempuan tidak bisa menjadi seorang pemimpin? Bisa aja. Yang penting yang satu yang tadi yang pernah saya bilang, amanah aja. Amanah dan dia bisa memimpin, komunikasinya baik, ngobrolnya baik, nyuruh orangnya baik, nggak tunjuk-tunjuk gitu. Kamu harus ini, kamu harus itu, nggak harus kayak gitu. Jadi kalau dia mempunyai kualitas, ya silakan aja. Sekarang kalau misalkan ketuanya laki-laki pun, pemimpinnya laki-laki, tapi dia tidak bisa amanah, ya percuma kan? Ya enggak? Kadang ada laki-laki itu pingin jadi ketua, hanya popularitas. Wah, saya biar jadi ketua ini, biar banyak yang suka, biar gampang deketin cewek misalkan. Kan ada tuh, tapi setelah dia ini organisasinya nggak jalan, ceweknya nggak dapet gitu kan, ya sama aja bohong. Tapi kalau misalkan balik lagi, kalau misalkan teman-teman perempuan punya popularitas dan punya amanah yang tinggi, mencalonkan aja jadi ketua. Ya, yang penting amanah. Ya. Ya, baik, terima kasih nih Kang. Baik, terima kasih Kang atas mungkin pengalaman dan ilmunya yang kita dapatkan hari ini ya Kang. Semoga ilmu yang dipaparkan oleh Akang tadi akan bermanfaat mungkin untuk kita semua di kedepannya. Mungkin Kang karena waktunya udah habis ini teh ya, kita tutup aja ya Kang untuk acara kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, tutur kata, dan perilaku. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin Kang. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat terlebih dahulu oleh Ibu Nuni, kami persilahkan. Tepuk tangan sekali lagi semuanya. Semuanya lihat ke kamera. Tangannya dikebal ke atas. Oke. Keinget demo kalau gitu. Iya, ketangkap dulu. Iya. Hidup mahasiswa.
Terima kasih kepada Teh Aulia yang telah memandu jalannya acara. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Untuk acara selanjutnya kita akan break terlebih dahulu untuk melakukan isoma. Untuk itu kami serahkan kepada panitia acara dan untuk itu kami pamit undur diri. Saya Lailatul Fauzia dan saya Rima Melati. Kami selaku Master of Ceremony mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Sebelumnya kita ada pantun dulu nih teman-teman, disiapin ya cakepnya. Siang hari ditanya istri, udah makan siang atau belum? Usai sudah pertemuan kita hari ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami informasikan kepada